Kalau ini intro, jadi sebentar lagi kalian akan lihat Raffi Ahmad Jalladri menjelasin tentang memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa dalam NKRI. Awal-awalnya bakal nggak jelas, tapi akhir-akhirnya jelas. Eh, Maaf kalau misalnya saya gagap. Pokoknya itu gara-gara udah lama nggak baca gara-gara corona. Jadi ini semua tuh gara-gara corona. eh saya sih nggak suka corona, gara-gara corona harus terpaksa mengerjakan tugas ini. Ya udah Bu, ini juga tugas saya buat dengan 100% Bu. Jadi Bu, silakan enjoy. Jadi saya akan menjelaskan tentang PPT Ibu minggu kemarin. Ibu menjelaskan tentang memperkukuh persatuan dan kesatuan dalam NKRI. Bu Ella menjelaskan tentang itu, saya akan menjelaskan. Pada saat itu saya kurang ngerti Bu, tapi udah saya baca-baca lagi, saya lumayan mengerti. Indonesia negara berbagai suku, agama, etnis, budaya. Sebagai negara yang beragam sebagai negara yang beragam, tentu Indonesia rentan dengan perpecahan. Maaf ya Bu, saya udah lama nggak baca Bu. Jadi saya agak Jadi persatuan dan kesatuan adalah kunci bangsa Indonesia. Menurut saya, persatuan adalah gabungan beberapa bagian yang sudah bersatu. Kalau kesatuan merupakan hasil perkumpulan tersebut yang telah menjadi satu dan utuh, maka kesatuan erat hubungannya dengan keutuhan. Ini saya nyatet Bu, saya tadi baca-baca ulang, ini saya nyatet. Prinsip persatuan dan kesatuan. Ada banyak prinsipnya Bu, salah satunya Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap salah satu. Itu ada semboyan kita. Artinya itu walaupun kita berbeda-beda agama, suku, kas, kita suka apa, dia suka apa, tapi kita satu, suka bangsa Indonesia, suka NKRI. Nah itu yang dimaksud oleh Bhinneka Tunggal Ika. Ada nasionalisme Indonesia. Nasionalisme itu adalah paham atau ajaran diri untuk bela atau mencintai tanah air sendiri, bangsa negaranya sendiri. Jadi nasionalisme. Juga ada patriotisme. Patriotisme itu ulahnya sih kayak tingkah apa yang ia lakukan untuk nasionalisme, ya gitulah. Terus ada kebebasan yang bertanggung jawab. Kita bebas beragama, bebas bersosialisasi, bebas makan apa aja, tapi harus bertanggung jawab. Sama wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara, Ibu jelasin tuh wawasan Nusantara itu. Sebentar Bu, saya cari wawasan. Ya wawasan Nusantara, aduh nggak ketemu. Wawasan Nusantara Bu, wawasan Nusantara itu kita mengerti apa yang ada di Indonesia sekarang. Kita udah banyak wawasannya tentang Nusantara kita. Ya kita, nah itu Bu. Nah terus apa lagi, coba saya cek dulu Bu, sebentar Bu ya. Itu yang saya ngerti Bu. Nah saya akan jelasin tentang PPT Ibu. Nah habis itu ada makna, kita udah jelasin. Konsep alamiah, ada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Itu konsepnya sih, konsep wawasan Nusantara. Ini negara kepulauan, menunggalnya wilayah laut, darat, dan udara. Laut dan perairan merupakan wilayah pokok. Laut bukan pemisah daratan. Terus saya agak bingung sih Bu, maksudnya laut bukan pemisah daratan. Sebenarnya sih laut tuh emang pemisah daratan Bu, kayak. Tapi daratan tuh kan apa sih, darat tempat kering kan. Kalau laut kan misahin gitu. Terus ada apa lagi ya nih? Yang saya belum jelasin, perwujudan kepulauan nasional sebagai satu kesatuan negara. Jujur Bu, saya tugas ini saya ngerjain aja gitu Bu, kayak Ibu suruh nugas tentang ini ya saya kerjain dah. Apa yang saya ngerti tentang ini saya kerjain aja dah.
Ntar saya bikin intro kali ya. Jadi ibu kalau misalnya tadi intro sebelum ini, terus saya bikin intro abis video ini. Ntar keren gitu. Keunggulan NKRI nih bu, saya belum jelasin tentang keunggulan NKRI. Ya, keunggulan NKRI, jumlah potensi penduduknya besar, memiliki keanekaragaman sebagai aspek semangat Sumpah Pemuda, letak wilayah sangat strategis. Nah, itu keunggulan NKRI itu adalah hal-hal yang harus kita banggakan bu, sebagai negara, sebagai rakyat Indonesia, dan sebagai biar keluar jiwa nasionalisme dan patriotisme, itu hal-hal yang kita harus banggakan. Memperkukuh apalagi nih, faktor pendorong persatuan. Nah ini faktornya ada Sumpah Pemuda, Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, itu sudah. Faktor penghambat. Nah ini penghambat keberagamaan. Jadi itu walaupun kita banyak agama di Indonesia, lebih dari 7 agama di Indonesia ini, kita harus bisa bersatu. Contohnya sebagai saya punya teman punya anjing, saya nggak boleh kalau misalnya saya ke rumah dia, karena di agama saya nggak boleh ada anjing, saya nggak boleh kayak anjing jelek banget gue tendangin, kagak boleh gitu. Sama seperti dia, kalau misalnya dia ke rumah habis itu dia lihat lihat saya lagi sholat, nggak boleh diganggu juga. Itu namanya respect satu agama lain, dan itu NKRI itu geografis. Geografis. Saya bukan anak IPS bu, jadi saya kurang tahu tentang geografis. Munculnya gejala etnosentrisme. Saya tahu etnosentrisme itu adalah dimana memperbanggakan budaya sendiri. Kayak budaya gua bisa kayak di Avatar lah bu, budaya api bisa main api, budaya air bisa main air. Mereka perang, sebenarnya nggak bisa gitu bu. Jadi harus bersatu. Kayak budaya saya, budaya Betawi punya kerak telur, budaya tahu selain faktor kayak Jawa Barat punya gado-gado kali. Gado-gado dari mana? Jogja punya gudeg. Nah jadi kita nggak boleh berantem soal makanan. Melemahnya nilai budaya lain. Ya, melemahnya nilai budaya bangsa gara-gara ada Instagram, TikTok, Twitter, banyak budaya asing masuk dalam Indonesia. Jadi banyak banget kayak Jaksel lifestyle gitu-gitu deh. Terus sebenarnya salah. Kita harus bisa memfilter budaya lain dan budaya kita, jadi budaya kita nggak terhilang. Pembangunan tidak rata itu bisa juga, pembangunan tidak rata supaya itu mah pemerintah sih. Perilaku yang menunjukkan sikap menjaga keutuhan NKRI itu udah saya jelasin kan bu. Perilakunya mengamalkan nilai Pancasila, cinta tanah air, membina satu dan kesatuan, rela berkorban. Udah bu, itu aja sih bu sepertinya bu. Ibu kalau misalnya saya kurang, saya sih jujurnya kalau kurang bu, kalau menurut saya kalau saya kurang, ibu bisa WA saya, bisa ngecek lagi. Ini bakal di YouTube, jadi banyak orang yang tahu bu. Jadi kalau misalnya anak saya 10 tahun ke depan ketahu video ini, salah ibu semua ya. Enggak sih, bukan salah ibu sih, salah corona nih. Saya gedek sama corona bu, saya mau keluar dari rumah ini. Kayaknya didengerin sama nyokap bokap. Ya udah bu, sekian dari saya Raffi Ahmad Jaladi 11 MIPA 2 dari SMA 6. Assalamualaikum.